Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat biotekno semua. Salam berbagi sehat, berbagi rezeki. Pada video kali ini, perkenalkan saya Muhammad Yusron, salah satu peneliti di PT Alga Bioteknologi Internasional. Ingin share kepada Anda semua terkait produk Neoalga Spirulina. Produk Neoalga Spirulina ini kita desain khusus mengandung nutrisi tinggi dan diproduksi di dalam negeri. Pengembangan produk ini menjadi salah satu keunggulan dari kami yang didasari oleh adanya kecemasan kami sebagai anak muda terkait dengan peningkatan prevalensi penyakit tidak menular yang ada di Indonesia. Data riset kesehatan dasar tahun 2018 menunjukkan bahwa angka kenaikan penyakit tidak menular cukup tinggi, terutama untuk hipertensi, dilanjutkan diabetes, obesitas, gagal ginjal, jantung, dan juga kanker. Bayangkan, 1 dari 3 orang kita di Indonesia menderita hipertensi dan ada 1 dari 12 orang di sekeliling kita menderita diabetes. Jadi angka itu sangat tinggi. Mengapa angka penyakit tidak menular terus meningkat di Indonesia? Analisis yang muncul berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan ada 2 penyebab. Pertama, disebabkan karena kekurangan antioksidan. Ini cukup relevan dengan data yang ada, yaitu sekitar 95% penduduk Indonesia itu kekurangan konsumsi sayur dan buah, di mana konsumsi sayur dan buah itu adalah sumber utama antioksidan. Kedua, kurangnya aktivitas fisik usia lebih dari 10 tahun, juga pemicu munculnya penyakit-penyakit degeneratif tersebut. Jadi fokus utama penelitian kami di Neoalga Spirulina ini adalah untuk menyediakan sumber antioksidan yang efektif dan bisa dikonsumsi oleh segala usia. Minimal bayi umur 6 bulan sudah bisa konsumsi sampai nanti usia manula. Pengembangan produk Neoalga Spirulina ini kita fokuskan adalah untuk membuat nutrisi yang efisien yang bisa menambah antioksidan atau menjadi sumber antioksidan alternatif selain konsumsi sayur dan buah. Dalam 1 gram atau dalam 2 kapsul Neoalga, kita hitung mengandung antioksidan setara dengan 1 kilo sayur dan buah. 1 kilo sayur dan buah itu terdiri dari 20 macam sayur dan buah yang kita hitung nilai nutrisinya, yaitu karotenoidnya, kemudian vitamin, dan juga mineral yang ada di situ. Kembali ke penyakit tidak menular tadi, mengapa konsumsi sayur dan buah itu menjadi pemicu munculnya penyakit? Karena sebetulnya di tubuh kita ini setiap hari perlu yang namanya antioksidan untuk menangkal radikal bebas. Jadi apa radikal bebas? Radikal bebas itu adalah atom yang sifatnya reaktif, yang muncul karena 2 hal. Pertama, muncul karena faktor eksternal, yaitu merokok, kemudian asap, polusi, kemudian konsumsi makanan yang mengandung minyak yang tinggi. Kemudian radikal bebas juga bisa muncul dari dalam diri kita sendiri, yaitu ketika terjadi metabolisme atau aktivitas metabolisme yang sangat tinggi. Misalnya ketika kita makan kekenyangan, kita akan bersendawa. Nah, itu adalah salah satu tanda aktivitas di dalam tubuh kita itu meningkat sangat signifikan. Kemudian konsumsi makanan yang mengandung gula yang tinggi itu juga menyebabkan aktivitas metabolisme meningkat. Ketika aktivitas metabolisme meningkat, maka memproduksi radikal bebas yang tinggi juga. Selain itu, aktivitas fisik yang lain, misalnya kita berolahraga terlalu intens, kemudian kita mengalami stres, kemudian kita kurang tidur, kemudian kita sering lembur, dan yang paling penting untuk anak-anak muda, anak-anak milenial yang sekarang menggunakan gadget dalam kesehariannya adalah paparan sinar biru dari gadget yang kita gunakan mengenai mata, maka itu akan menimbulkan radikal bebas. Nah, bagaimana cara mengurai radikal bebas itu? Yaitu harus menggunakan antioksidan. Sebetulnya di dalam tubuh kita ini memproduksi antioksidan primer, yaitu memang antioksidan yang diproduksi oleh tubuh kita secara alami. Tubuh kita punya stok antioksidan alami. Enzimnya namanya superoxide dismutase, kemudian ada glutathione karboksilase, peroksidase. 3 enzim ini menjadi antioksidan alami. Tetapi ketika umur kita lebih dari 30 tahun, stok antioksidan alami atau primer ini menurun. Apalagi di usia lanjut 50, di atas 50, stoknya akan menipis. Oleh karena itu, kita butuh antioksidan sekunder yang kita peroleh dari makanan yang kita makan. Dari bahan makanan sayuran, buah-buahan dengan beragam jenis dan warna, itu menjadi sumber antioksidan alami. Tetapi data yang kami peroleh, konsumsi antioksidan masyarakat Indonesia itu baru
6,5 sampai 8,5 mg per hari. Padahal dosis yang aman untuk bisa kita survive, bisa kita sehat dan bisa menangkal radikal bebas adalah minimal 9 mg sampai dengan 15 mg per hari per orang. Sehingga sebetulnya kita ini mengalami kekurangan antioksidan. Oleh karena itu, dengan produk Neoalga Spirulina ini kita ingin memberikan alternatif solusi yang lebih efisien yang bisa dikonsumsi setiap hari sehingga kebutuhan antioksidan harian kita ini menjadi cukup. Kita patut bersyukur bahwa kita bisa memproduksi Neoalga Spirulina ini dengan kualitas yang baik. Pertama, kita dapat memproduksinya di dalam negeri dengan iklim tropis, kemudian menghasilkan nutrisi yang optimal. Sebagai contoh, kita menguji di laboratorium bahwa di dalam 1 gram spirulina neoalga itu mengandung beta karoten 4 kali lipat dibandingkan dengan spirulina sejenis dari impor. Kemudian di dalam neoalga spirulina juga masih mengandung mineral seperti zat besi, zinc, magnesium, kalsium, fosfor, itu yang nilainya angkanya cukup tinggi. Selain itu ada aspek penting lagi, mengandung yang namanya gamma linoleic acid atau asam lemak baik yang itu bermanfaat untuk perkembangan motorik maupun saraf otak. Jadi neoalga ini sebetulnya tujuan kami pertama adalah memberikan nutrisi untuk menjaga kesehatan, tetapi pada perkembangannya juga dibutuhkan oleh masyarakat untuk pengobatan, yaitu khususnya pengobatan penyakit degeneratif seperti hipertensi, diabetes, kemudian jantung, ginjal, kanker, dan lain sebagainya. Kemudian banyak juga yang menanyakan mengapa di dalam satu produk neoalga itu bisa mengobati segala jenis penyakit. Dalam ilmu gizi atau nutrisi klinis, sebetulnya tubuh kita ini bisa mengobati dirinya sendiri. Ibaratnya tubuh kita itu seperti rumah sakit. Tetapi dalam kondisi kita yang mengalami sakit, tubuh perlu bahan dari luar untuk membantu pengobatan. Jadi tubuh yang sakit itu sebetulnya bisa melakukan recovery terhadap penyakitnya sendiri. Tetapi kalau penyakitnya sudah terlalu parah, butuh yang namanya sumber daya luar untuk melindungi sel-sel yang sehat. Nah, sel-sel yang sehat itu harus dilindungi dengan antioksidan. Jadi tubuh yang sakit itu sebetulnya produksi radikal bebas yang banyak sekali, sehingga tubuh itu kewalahan tanpa ada bantuan dari luar. Jadi produk Neoalga Spirulina ini memiliki 2 jenis dosis. Yang pertama adalah dosis terapi, yang kedua dosis untuk menjaga kesehatan. Dosis terapi yang dianjurkan menurut BPOM adalah konsumsi 2x2 kapsul neoalga atau setara dengan 2 gram. Di dalam 2 gram itu sudah memuat zat aktif, di dalamnya ada beta karoten, kemudian ada vicocyanin, ada zeaxanthin, ada mineral-mineral penting yang berfungsi untuk mengatasi hipertensi, kemudian mengatasi diabetes, obesitas, dan lain sebagainya. Saya ambil contoh pertama untuk hipertensi, dengan konsumsi spirulina neoalga itu bisa menurunkan tekanan darah sistolik atau tekanan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Karena apa? Karena zat aktif dari neoalga itu bisa merelaksasi pembuluh darah sehingga aliran darah menjadi lancar. Yang kedua, kaitannya dengan diabetes, spirulina itu bisa merangsang sensitivitas sel reseptor insulin. Jadi yang kita perlu ketahui adalah diabetes di sini ada diabetes tipe 2 atau diabetes mellitus tipe 2 di mana tubuh itu tidak sensitif terhadap kenaikan level gula darah. Untuk bisa menyerap kelebihan gula darah yang ada di dalam tubuh, maka sensitivitas sel untuk merangsang insulin atau menangkap insulin itu harus ditingkatkan, sehingga insulin bisa bekerja untuk mengurangi konsentrasi gula darah, kemudian darah bisa disimpan di dalam tubuh atau digunakan secara efisien oleh metabolisme sebagai sumber energi aktivitas harian. Kemudian kaitannya dengan obesitas, ternyata menurut literatur yang kami baca, yang kami pelajari berdasarkan testimoni yang mengonsumsi neoalga, di dalam spirulina itu bisa mengendalikan hormon norepinefrin dan dopamin. 2 hormon itu berfungsi untuk menekan nafsu makan, sehingga intensitas kita untuk makan, kemudian menumpuk kelebihan energi itu bisa diturunkan. Kemudian efek yang lebih penting lagi adalah ketika kita sering konsumsi makanan-makanan yang tidak sehat, ternyata itu mengurangi jumlah bakteri baik yang ada di pencernaan kita. Nah, dengan adanya spirulina neoalga itu, dia berfungsi sebagai prebiotik, yaitu menumbuhkan bakteri baik dengan populasi yang lebih banyak. Dan ternyata bakteri baik itu cukup berperan sangat signifikan terhadap pemecahan kolesterol,
lemak, dan juga karbohidrat di dalam tubuh. Coba dibayangkan, ketika di dalam tubuh kita ini kekurangan bakteri baik, maka segala jenis zat-zat yang sebenarnya tidak kita perlukan oleh tubuh semua akan diserap oleh usus. Dan sangat disayangkan ketika tubuh kita ini tidak bisa mengurai zat-zat tadi, maka akan terjadi problem penyakit. Maka dengan adanya Neoalga spirulina, bakteri baiknya tumbuh, kemudian kemampuan bakteri untuk mencerna kolesterol, mencerna lemak jahat, kemudian mencerna zat-zat lain yang berbahaya bagi tubuh bisa dilakukan lebih awal, sehingga tubuh kita akan menyeleksi nutrisi yang penting saja yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian di masa pandemi ini, Neoalga spirulina juga bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan juga merecovery sahabat-sahabat kita yang sedang positif COVID. Mengapa? Karena di produk ini punya 3 fungsi. Pertama adalah meningkatkan imunomodulator atau sebagai imunomodulator. Produk ini meningkatkan aktivitas imun. Jadi imun yang kita aktifkan adalah imun adaptif atau sel-sel penting yang berfungsi untuk memakan infeksi atau memakan virus yang masuk dalam tubuh. Yang kedua, dengan adanya zat aktif di dalam Neoalga spirulina ini bisa berfungsi sebagai antiinflamasi, sehingga inflamasi akibat infeksi virus itu dapat ditekan. Karena ketika terjadi overinflamasi atau yang dikenal dengan adanya badai sitokin itu akan membahayakan terhadap organ-organ penting di dalam tubuh. Yang ketiga, dengan adanya zat aktif di dalam Neoalga spirulina itu juga berfungsi sebagai antikoagulan alami. Jadi ketika kita mengalami infeksi virus, sel darah merah kita itu akan mengalami kerusakan yang sangat hebat. Kerusakan sel darah merah yang meningkat selama infeksi itu akan dirombak. Tetapi kalau lajunya terlalu tinggi, maka darah kita mengalami penjendalan atau koagulasi. Nah, untuk bisa mengatasi koagulasi, biasanya harus menggunakan suntik antikoagulan atau antikoagulasi, ada heparin, antiplavix, dan lain sebagainya. Jadi dengan adanya vicocyanin di dalam Neoalga itu bisa sebagai antikoagulan alami. Dan juga recovery sel darah merah itu nanti akan distimulasi oleh beta karoten yang ada di dalam produk Neoalga. Sehingga produk ini aman dikonsumsi untuk pasien COVID dan juga untuk mengembalikan kerusakan darah. Apa keunggulan produk Neoalga dibanding dengan produk spirulina sejenis di luar sana? Pertama, bahwa produk Neoalga spirulina ini diproduksi dengan teknologi yang applicable, kompatibel dengan kondisi iklim di Indonesia. Dengan teknologi itu kita sudah melahirkan sekian paten untuk pengembangan di masa yang akan datang. Kedua, dengan iklim pencahayaan yang optimal menghasilkan nilai gizi yang lebih tinggi. Ambil salah satunya adalah beta karotennya, konsentrasinya itu 4 kali lipat dibanding dengan spirulina impor, di mana nilai beta karoten itu tidak bisa digantikan oleh zat lain. Kemudian ada zat-zat lain dengan konsentrasi yang tinggi. Yang ketiga, bahwa produk Neoalga ini sudah terlisensi. Pertama, terlisensi oleh Halal MUI, karena kita menerapkan sistem jaminan halal mulai dari proses produksi, budidaya, sampai dengan manufacturing kapsul. Selain itu, juga sudah memenuhi standar BPOM. Kemudian yang terpenting lagi adalah produk ini telah menjalankan sistem manajemen keamanan pangan yang ada di sertifikasi Food Safety System Certification 22000. Mungkin ini sedikit pengantar dari produk Neoalga, keunggulannya produk, kemudian bagaimana menghasilkan sumber antioksidan alami bagi kesehatan tubuh untuk menjaga kesehatan maupun untuk pengobatan Anda. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Salam berbagi sehat, berbagi rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.